See the blood, come on baby. Blood is water. Darah adalah air. You know, the bread is not water. Bread is not Roti water. bukan air. It's a solid food. Roti adalah makanan keras. Jesus said, Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. would you let them open this Yohan? Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." You see, over here Jesus said, it's a living water. Ya, di sini Yesus berbicara tentang air hidup. The living water is the Holy Spirit, he said. Air hidup adalah Roh Kudus. That means, then the living water here, this is a blood. Okay? Jadi ini berarti air hidup di sini juga adalah darah. So the Holy Spirit symbolizes blood of Jesus, and the blood also symbolizes the Holy Spirit here. Jadi Roh Kudus itu melambangkan darah Yesus, dan darah Yesus juga melambangkan Roh Kudus. So now today, therefore, in order to have this, spiritually good food, we have to eat this unblemished Word of God and filled with the Holy Spirit. Ya, jadi saat ini dalam kehidupan kita, untuk kita harus makan makanan rohani yang baik, dan makanan rohani yang baik itu adalah kita harus makan bagian ini, domba yang tidak bercela dan roti yang tidak beragi, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. So this means this is the Word of God here. Ya, domba yang tidak bercela dan roti yang tidak beragi ini merujuk kepada firman Allah. And this one here, dan sayur pahit, the blood of Jesus and the Holy Spirit. Ini merujuk kepada darah Yesus dan Roh Kudus. Yeah. So it is
For spiritual growth, Jadi ini adalah untuk pertumbuhan rohani. we need this one and this one. Untuk pertumbuhan rohani kita memerlukan firman Allah dan juga darah Yesus dan Roh Kudus. And what is the second for spiritual growth over here? Ya, hal yang kedua, hal yang penting bagi pertumbuhan rohani kita adalah You have to digest well. ya mencerna dengan baik. This means you have to meditate deep inside of you. Artinya kita harus merenungkan firman Allah dengan dalam kehidupan kita. Merenungkan firman Allah atau mencerna firman Allah dalam kehidupan kita. Hearing the message of Jesus, Word of God is not enough. Hearing. Ya, tidak cukup hanya untuk mendengarkan firman Tuhan saja. You have to bring the Word of God deep down to your heart. Ya, saudara harus membawa firman Allah tersebut ke dalam lubuk hati saudara. And you meditate it. Saudara merenungkan firman tersebut. That is the digestion of the Word of God. Ya, mencerna firman Allah tersebut. Hearing, listening is not enough. Mendengar tidak cukup. And three is what? Yang ketiga, Toileting. atau buang air. What is a spiritual toileting? Apakah buang air ini secara rohani? Spiritual toileting is repentance. Buang air secara rohani adalah pertobatan. So we have to repent. Karena Every kita harus bertobat dan bertobat setiap hari. No repentance, only eating spiritual food without repentance, you will be very arrogant, proud person. Jika saudara hanya memakan rohani setiap hari tanpa pertobatan, saudara akan menjadi orang Kristen yang sombong. Spiritually big head here, spiritually. Iya, saudara akan memiliki kepala yang besar secara rohani. And spiritually big fat here, tummy, big stomach. Dan juga perut yang besar secara rohani. Without repentance here, you cannot be a humble person. Tanpa pertobatan di dalam kehidupan saudara-saudara tidak bisa menjadi orang yang rendah hati. Okay? And number four, Yang keempat, you have to exercise. ya latihan dengan baik. Spiritual exercise. Latihan rohani. You share the gospel with the people. Saudara memberitakan Injil kepada orang lain. And number five, Yang kelima, resting. istirahat. Is to you examine your condition of your spirit all the time. Ya, Resting. saudara perlu mengecek keberadaan rohani saudara setiap hari. This is the way we will grow spiritually. Jadi inilah caranya kita bisa bertumbuh secara rohani. The problem is, if you eat wrong food, Ya, masalahnya adalah jika saudara makan rohani yang salah, then we will have all kinds of spiritual diseases. ya saudara akan memiliki berbagai macam penyakit rohani. Spiritual high blood pressure, Ya, tekanan darah yang tinggi secara rohani, spiritual diabetics, diabetes rohani, spiritual crippling, ya pincang secara rohani, spiritually eyes blind, buta secara rohani, spiritually ear blind. ya tuli secara rohani. Okay, it's kind of introductory, okay, for today here. Ya, Introduction. ya ini hari ini pelajaran kita hari ini hanya seperti ya masih pengenalan saja atau pendahuluan. Now it's a time for physical food. Ya, saatnya kita untuk makan jasmani. Let's have a lunch together. Ya, mari kita makan siang bersama-sama. After the lunch, then we will continue. Dan setelah makan siang kita akan lanjutkan seminar kita sore hari ini. Bersyukur untuk pengajaran yang kami terima hari ini melalui hamba-Mu. Tuhan, kami berdua biarlah pengajaran yang sudah kami terima sampai saat ini kami boleh renungkan di dalam kehidupan kami dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh bertumbuh secara rohani di hadapan Tuhan, dan melalui kehidupan kami juga Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk makanan jasmani yang Tuhan sudah persiapkan. Tuhan, kami berdoa biar Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah menyediakan sehingga boleh tersedia pada saat siang hari ini. Dan Tuhan, Kau juga menguduskan makanan ini boleh menjadi kekuatan berkat bagi tubuh jasmani kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apabila dalam penulisan ini terlalu kecil bagi yang di belakang, nanti kami akan usahakan dikopikan dalam bentuk CD. Apabila Bapak Ibu sekalian membutuhkan, nanti mohon catat alamat lengkap pada panitia.
Sehingga nanti kami setelah di Jawa, kami akan copy, selanjutnya kami akan distribusikan kembali tentang materi ini, sehingga bisa dipelajari ulang apabila, karena ini tulisan ya harus banyak, tetapi dengan audien yang berjauhan. Jadi nanti tetap pakai shoot, nanti kami akan cetak dalam bentuk CD untuk bisa dipelajari kembali. Demikian, terima kasih, Tuhan berkati. Since we don't have much time here, Coach, we have to get out of this building early. Ya, kita tidak punya banyak waktu karena kita harus cepat meninggalkan waktu ini sore hari ini, tempat ini. So now this is an example created by American psychologists. Ini adalah sebuah contoh yang di depan ini, contoh tangan yang ditemukan atau diciptakan oleh seorang psikologi Amerika. So now you draw this and then you teach your people about that too. Iya, jadi saudara bisa juga menggambar contoh tangan yang ada di depan ini dan saudara bisa nanti gunakan untuk mengajar jemaat saudara. Now they said this, in order to hold the word of God. This is the word of God. Ya, ia mengatakan untuk kita bisa berpegang teguh kepada firman Allah. He said with this little finger. Ya, dengan jari kelingking. You cannot hold this word of God with a little finger here. Ya, saudara tidak bisa memegang Alkitab dengan kuat hanya dengan menggunakan jari kelingking ini. Okay? So now this little finger is to represent reading. Ya, jari kelingking ini menggambarkan tentang membaca. Reading through your eyes here. Ya, membaca melalui mata jasmani kita. And hearing, Dan mendengar, physical eye, and hearing, dan put on hearing mendengar, from your ear. mendengar dengan telinga kita. When we only read the Bible, Ketika kita And membaca Alkitab hear the message of God, dan mendengarkan firman Tuhan, the only remains in you only 5%. ya, firman Tuhan yang kita baca tersebut hanya tinggal 5% di dalam diri kita. So most of the time your church members only remember 5% what you are going to say. Ya, seringkali jemaat Bapak Ibu Saudara hanya mengingat 5% dari apa yang saudara khotbahkan atau sampaikan. Now with those two fingers, Ya, dengan menggunakan dua jari, it's a little better. ya sedikit lebih baik. Two fingers, Dua jari, this finger, second finger Yeah. is writing. jari manis ini menjelaskan tentang menulis. So now you are hearing Ya, saudara sekarang mendengar, and seeing melihat, and writing. You are dan doing juga it. menulis. Okay, you are now doing writing Ya, too. saudara sekarang sedang menulis. And they said Dan mereka mengatakan, only 10 to 15% will remain in you. ya, ini akan tinggal sekitar 10 sampai 15%. And the third finger, the middle finger, Jari tengah, you hold this Bible with these three fingers. ya saudara memegang Alkitab dengan 3 jari. Yeah, three fingers. This is what he called it studying. Ya, ini menjelaskan tentang belajar. Studying meaning you understand the meaning. You Belajar understand artinya, the meaning. Saudara mengerti maksud atau makna daripada apa yang saudara baca. That's a studying. Inilah yang disebut dengan belajar. So now you are studying. Now you are hearing Saudara sekarang sedang membaca, mendengar, and you are seeing here saudara melihat, and you are now writing. dan saudara juga menulis, Now you are studying. dan juga saudara sedang belajar. Okay, everybody is doing that now. Ya, setiap kita melakukan hal ini saat ini, And he said it's about 25% will remain in you. ya, ketika kita melakukan 3 hal ini, akan tinggal 25% di dalam diri kita. So if you just do only nothing but until here, tomorrow and the day of tomorrow you will only have 25% of information will remain in you. Jadi dalam seminar ini jika saudara hanya membaca, mendengar, menulis, dan belajar, besok itu hanya tinggal 25% di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Now the lastly is number 4 fingers. Iya, yang keempat adalah jari telunjuk. 4 fingers. This finger, they say, this is a memory. Ya, ini berkaitan dengan menghafal. Yeah, it's a memory. Okay. The best way for memory is, would you write it down? Ya, Write tolong down. catat.
cara yang terbaik untuk menghafal adalah the best way for memory is number one is repeat, repeat, repeat. ya cara terbaik untuk menghafal adalah ulang, ulang dan ulang. Ulam, ulam, ulam. To write it down there, okay? Ya, Say catat. ulam, ulam, ulam. Ya, That's the best way. ya inilah cara terbaik untuk bisa menghafal. The second best way for memory Ya, cara kedua yang terbaik untuk menghafal, is teaching others. ya mengajar kepada orang lain. Teaching others. Mengajarkan kepada orang lain. When you, according to what they said here, when you teach, and your voice will come back to your ear. Ya, menurut apa yang mereka katakan, ketika saudara mengajar, apa yang saudara sampaikan atau katakan itu akan kembali lagi ke kuping saudara. Okay? When your voice come back to ear, then it will remain in you. Ya, ketika suara saudara kembali ke telinga saudara, itu akan menjadi milik saudara. That's why teaching is important. Itu sebabnya mengapa mengajar itu sangat penting. Okay? You teach others, let your voice come back to you. Ya, karena itu saudara mengajar orang lain dan biar apa yang saudara sampaikan, suara saudara kembali lagi ke kuping saudara. So when we memorize this, he said that only 50% will remain in you. Ya, jadi ketika kita menghafal, apa yang kita pelajari akan tinggal 50% di dalam diri kita. 50%. 50%. You see, the most important part is here. See, with the 4 fingers now here, now this thumb. See, here? Ya. This one holding like this. Ya, hal yang paling penting adalah It's ibu very, jari kita ini very powerful. untuk bisa memegang This firman is Tuhan dengan very kuat. powerful. This is. Jadi ini sangat penting atau sangat This is holding berkuasa untuk memegang firman Tuhan. Okay? So he said this thumb is meditation. Ini berkaitan dengan perenungan atau meditasi. He said 75%. Dan ketika kita merenungkan sampai pada tak merenungkan ini akan tinggal dalam diri kita sampai 75%. So you memorize it. Meditate means you repeat digestion. You see? Ya, Amin. merenungkan artinya saudara mengulang lagi dan merenungkan lagi apa yang saudara pelajari. It's a digestion. Mencerna. Just to repeat. Ya, saudara mengulangi lagi, mengingat lagi, merenungkan lagi. Then the most powerful part, Ya, jadi bagian yang paling penting adalah these 5 fingers here, ya kelima jari ini holding like that. memegang Alkitab, Now Satan still can take it away. tetapi iblis masih bisa mengambil firman itu dari dalam hidup kita. The most powerful is this one, the word of God, put your palm, Iya. you hold it. Jadi yang paling kuat adalah ketika kita memegang firman Tuhan itu dengan telapak tangan kita. Kelima jari juga dengan telapak tangan kita. Okay? This palm here. Tell me what this Ya, one will telapak be. tangan ini berkaitan dengan apa kira-kira? Praktek, praktis, Yeah. practicing, Now it's obedient. obedient, ketaatan. See here, when you have a word of God here, you digest. Ya, saudara mencerna firman Allah di dalam hidup saudara. Yang pertama makan makanan rohani, yang kedua mencernanya dengan baik. Okay, digest means here meditation. Mencerna artinya adalah merenungkan. If you want to grow spiritually, Jika saudara ingin bertumbuh secara rohani, first of all you hear the message, ya pertama-tama saudara perlu mendengar you firman read Tuhan, the message, saudara membaca firman Tuhan, and you write down the message, dan saudara mencatat firman and Tuhan. you study the message. Kemudian saudara belajar firman Tuhan, Then memorize it. dan sesudah itu menghafal firman Tuhan tersebut. Then meditate it. Setelah itu merenungkan Then obey it. dan menaati. Then power comes. Setelah itu saudara akan memiliki kuasa. So today's Bible college and seminary and Bible college, Sekolah-sekolah Alkitab dan seminar hari ini, where do they stay? How far they go? iya, di mana mereka tinggal atau berada. Today's biblical training system has a big problem today. Ya, sistem pengajaran Alkitab hari ini memiliki masalah. What is it? Masalah apa? They only have
until here. Ya, mereka hanya berada hingga pada tahap yang ketiga ini atau jari tengah, Only studying. hanya belajar. So now the Bible College has a system of, say, exam testing, okay, Ya, dalam Alkitab ada sistem atau ujian to force them to memorize it, to force them, untuk forcing them memaksa to mereka memorize. menghafal apa yang sudah mereka pelajari. That's an exam Yaitu testing. yang disebut dengan ujian. But after exam, most of you just forget all. Tetapi setelah ujian, kebanyakan dari mereka lupa. So you just remain right here. Karena itu mereka hanya tinggal pada tahap yang ketiga. No meditation, Tidak ada perenungan, no obedience. tidak ada ketaatan. And now you become a pastor. Dan mereka menjadi pendeta. There are many pastors even do not have enough information right here. Bahkan ada banyak pendeta mereka tidak sampai pada tahap yang ketiga ini. That's the problem today. Ya, inilah masalahnya hari ini. Okay? Now I'm going to give you another example here. Ya, saya akan berikan contoh yang lain. You write down here. Hand, this is a finger example, right? Now here's a bread example. You put down bread. Iya, contoh roti. Ah, very good. Ini adalah gambar roti. Put down number 1. Yang pertama, Would you write down? You're looking at the bread. iya, saudara memandang roti tersebut. So write everyone Iya, tolong writing catat down. setiap apa yang saya katakan. When you look at the bread is not yours. Ketika saudara melihat roti tersebut bukan milik saudara. Okay, you are now looking at bread. Ya, saudara melihat kepada roti tersebut. That is, write down here. This is reading and hearing. Ya, jadi hanya melihat kepada roti ini berkaitan dengan Reading, hearing. membaca, Reading, hearing the word of God. membaca dan mendengar firman Tuhan. 5%. Ya, 5%. Yang kedua, Next is you are touching the bread. ya, saudara memegang roti tersebut. That's a writing. Ini berkaitan dengan menulis. And 10 to 15%. Ya, dan ini tinggal sekitar 10 sampai 15%. Number 3. Yang ketiga, Number 3 is you put in your mouth. Okay? You just tasting the bread in your mouth. ya, saudara mencicipi roti tersebut. That's study. Ini berkaitan dengan belajar. 25%. Dan ini akan tinggal di dalam diri saudara sekitar 25%. 4. Yang keempat, Number 4 is swallowing your bread. ya, saudara menelan roti itu. Ini berkaitan dengan menghafal, dan ini akan tinggal sekitar 50%. And number 5. Yang kelima, And swallow it and digesting. ya, saudara makan roti tersebut dan mencernanya, Digesting your bread. mencerna roti tersebut. That's meditation. Berkaitan dengan merenungkan, dan ini akan tinggal sekitar 75%. 6. Number Yang 6. keenam, And after digestion, you have nutrition and energy giving. ya, setelah saudara mencerna roti ini, roti tersebut akan menghasilkan nutrisi atau tenaga. That's obedient. Ini berkaitan dengan ketaatan 100%. So now try to memorize these two systems here. Ya, tolong usahakan untuk menghafal kedua sistem ini, yaitu contoh tangan dan contoh roti. In order to have a spiritually grow, Ya, agar kita bisa bertumbuh secara rohani. we have to take the good Passover meal first. Ya, pertama-tama kita harus memakan makanan Paskah Pascha and digestion. dan juga mencernanya. Digestion involves hearing Mencerna itu mencakup membaca, and seeing, mendengar, melihat, writing, menulis, studying, belajar, memorizing, menghafal, and meditation. dan merenungkan. All involved there. Ya, semua termasuk dalam kategori tersebut. Then energy will develop. Ya, Energy will. dan setelah itu akan ada kekuatan yang mengalir. Of course, we have to repent ourselves all the time. Ya, tentu saja itu tidak lupa, itu berkaitan juga kita harus bertobat dari dosa-dosa kita setiap saat. Okay? Then we share the gospel. Dan setelah itu kita memberitakan Injil. Then power will come. Dan setelah itu kita akan mendapatkan kuasa. And all the time we review ourselves. Dan setiap saat juga kita perlu mengoreksi diri kita. When you do that, we will grow spiritually. Ketika saudara melakukan seperti ini, saudara akan bertumbuh secara rohani. The same principle as a body principle. And Prinsip yang sama juga
mental terjadi prison. dalam tubuh kita dan juga bagian jiwa kita. We have three parts: Kita terdiri dari 3 bagian. body, Yang pertama tubuh, and soul, jiwa, and spirit. dan juga roh. All these three parts apply the same principle of 5 conditions of growth. Ya, ketiga bagian ini juga memerlukan penerapan yang sama di dalam pertumbuhan. This is a heart here. Ini adalah hati, struktur jiwa, Okay, you put that. The structure of a soul. struktur jiwa. Markus 12 ayat 30. Tolong Bapak Ibu Saudara, tolong gambar hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Ini adalah struktur dari jiwa. Now, in heart here, Bible has a many different expressions of heart. Ada banyak ekspresi dalam Alkitab berkaitan dengan hati. Ayat Alkitab Roma 7 ayat 22 dan Efesus 3:16. Kedua adalah hati. Terdapat dalam Yohanes pasal 7 ayat 38, Yohanes 7 ayat 38. Yang berikutnya juga hati. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia ini terjemahkan hati, cuma dalam bahasa aslinya ini berbeda dalam bahasa Yunani. 1 Samuel 16 ayat 7 dan Mazmur 34 ayat 18. Selanjutnya roh, Matius pasal 5 ayat 3, human spirit. Human spirit. Ya, roh manusia. Roh manusia, ayat Alkitab, Kejadian 41 ayat 8, Kejadian 45 ayat 27, dan juga Keluaran 35 ayat 21, Bilangan 14 ayat 24, 1 Samuel 1 ayat 15, 2 Raja-Raja 2 ayat 15, dan 2 Raja-Raja 7 ayat 11, 2 Korintus 2 ayat 13, Filipi 4 ayat 23, dan Filipi 1 ayat 25. Philemon 1:25. Filemon 1 ayat 25. Semua adalah berkaitan dengan hati. Dan ini ada banyak ekspresi tadi seperti yang sudah dijelaskan yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama batin, Roma 7 ayat 22, Efesus 3 ayat 16, dan yang kedua hati, Yohanes 7 ayat 38. Yang ketiga juga hati, 1 Samuel 16 ayat 7, Mazmur 34 ayat 18, dan yang selanjutnya roh, Matius 5 ayat 3, dan juga roh manusia, Kejadian 41 ayat 8, Kejadian 45 ayat 27, Keluaran 35 ayat 21, Bilangan 14 ayat 24, 1 Samuel 1 ayat 15, 2 Raja-Raja 2 ayat 15, 2 Raja-Raja 7 ayat 11, 2 Korintus 2 ayat 13, Filipi 4 ayat 23, dan Filemon 1 ayat 25. Now, you have to understand, Bible says a human spirit, okay, this is a human spirit. Ya, Alkitab menjelaskan tentang roh manusia. It's a different from the Holy Spirit. Jadi roh manusia ini berbeda dengan Roh Kudus. Bible said often the human spirit equals to heart. Ya, Alkitab menjelaskan bahwa roh manusia itu sama atau sejajar dengan hati. So now for you just say, I would say that the very deepest part of the heart, very deep part of heart, I would say that's a human spirit. Ya, roh manusia ini bisa saya katakan itu bagian yang terdalam dari hati manusia. You and me have our spirit and also Holy Spirit together. Ya, jadi kita memiliki roh manusia dan juga roh kudus di dalam diri kita. So now 2 Corinthians 2:13, would you open? Ya, mari kita buka 2 Korintus 2 ayat 13. 2 Korintus 2 ayat 13. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. See, there is a Holy Spirit there and God's Spirit and human spirit. Human heart? Yes. You in your Bible say human heart, but originally it's a human spirit. Dalam bahasa aslinya ini dijelaskan tentang roh manusia, tetapi dalam bahasa Indonesia ini diterjemahkan dengan hati.
Dikatakan di sini, hatiku tidak merasa tenang. Yeah, anyway. Now, here, let me explain this one. Would you put down, he said, the bitter root Akar pahit. and Hebrews. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Sini berbicara tentang akar pahit. 1 Corinthians 1 Korintus 2:11. 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Yeah, let them open this. Ya, mari kita buka 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. You see, he said the human spirit and God's spirit Yes. there, okay? Let them underline that. There are Ya, two- garis bawahi dalam ayat ini roh manusia dan juga roh Allah. Okay, that God's spirit is the Holy Spirit, Ya, jadi yang dimaksud dengan roh Allah di sini adalah Roh Kudus, and human spirit is heart. dan Human roh heart. manusia adalah hati. So you just memorize that. Ya, saudara bisa menghafal ini. Over here later, all this you just go. Since I don't have enough time, I wish I could explain all, but no time for me here. So you go back and then you. Iya, sebenarnya saya mau menjelaskan ini lebih detail, tapi karena waktunya tidak cukup, saya hanya memberikan ayat-ayat Alkitab saja di sini yang berkaitan dengan roh manusia. Please understand me, because this lecture takes 5 days lecture. Jadi tolong mengerti saya, sebenarnya ini membutuhkan waktu, biasanya membutuhkan waktu sekitar 5 hari seminar ini. But now I have only less than 2 days here. Tetapi saya hanya memiliki waktu kurang 2 hari. So it is very difficult for me to teach all this. Ya, jadi sangat sulit bagi saya untuk bisa menjelaskan secara detail. So please understand, that's why I am in hurry now. Ya, jadi tolong mengerti, itu sebabnya kita agak sedikit buru-buru. And sometimes I don't know what to teach you because in a limited time here. In a limited time I have to find out the key issues. Ya, jadi saya hanya memilih poin-poin yang penting yang mau saya sampaikan. When I have a chance to come back again, please don't give me such a short time here. Jadi nanti lain kali ketika saudara mengundang saya kembali datang ke tempat ini, tolong berikan waktu yang lebih panjang. Because I came here from long distance. Ya, karena saya datang ke tempat ini dari tempat yang sangat jauh. If I am here, I like to spend more time with you. Ya, jadi ketika saya dari tempat ini, saya rindu untuk menghabiskan waktu lebih banyak bersama saudara. I don't know whether I have to come back here or not. I don't know. Ya, tapi saya tidak tahu apakah saya akan datang kembali ke tempat ini atau tidak. Okay, now here, Ya, all right, this from now, it's very important. Okay. ya, dari saat ini Now- sangat penting. Now, would you turn your Bible here, Hebrews 12, Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal 12 okay, verses 14 and 15. ayat 14 sampai 15. Yeah, would everybody please open your Ya, Bible? setiap kita membuka Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Okay, just to keep that for those two verses, okay? Now, let them underline the root of bitterness there. Ya, tolong garis bawahi akar yang pahit di dalam ayat 15 ini. This is a very popular today terminology, very popular terminology today in the Christian community. Ya, akar yang pahit ini adalah istilah yang sangat terkenal saat ini dalam istilah Alkitabiah. So, root of bitterness. Akar pahit. So, you pastors, please memorize what the root of bitterness is about. Ya, jadi saudara sebagai pendeta perlu mengetahui dan menghafal apa yang dimaksud dengan akar pahit ini. Okay, the root of bitterness is this. Akar pahit ini adalah, There are satanic, this is the root here, satanic ini adalah characters akar, ada sifat-sifat atau karakter iblis rooted in your heart. yang menguasai hati kita.
It's satanic characters rooted in your heart. Iya, karakter iblis yang menguasai hati kita. These are, would you write down here? Okay. These are jealousies. Akar pahit ini adalah iri hati, And hatred, kebencian, unforgiveness, hati yang tidak mau mengampuni, and anger, amarah, slandering. You know slandering? gosip, Not gossip. fitnah. It's a slandering means you're dropping others' name down. That's a slandering. You Ya, speak menggosip ya. negatively. Kita mengata-ngatai orang lain supaya orang tersebut itu gosip, fitnah. Always just speaking bad. Iya, fitnah. Always speaking bad of other people. Always. Iya, menjelek-jelekkan orang lain. Lying, speaking lie, Iya, berbohong, and cheating, menipu, and betraying. You go over all the way. Betraying mengkhianati, and dividing memecah belah, and merciless, no mercy, tidak menunjukkan kemurahan, and complain bersungut-sungut, and destruction merusak. and division. Did I tell him? Yes. And frustration Frustrasi, and anxiety kecemasan, and stress. stres, And go over there more. And rejection. penolakan, You know inferior complex? Inferior complex. minder atau rendah diri, merasa rendah diri, perasaan rendah diri. See, all these characters are, Bible says, bitter root there. Alkitab mengatakan bahwa semua karakter ini adalah akar pahit. All these characters, Bible said bitter root. Ya, Alkitab menjelaskan bahwa semua karakter ini adalah akar pahit. See, these characters started from their birth, Akar pahit ini sudah dimulai sejak lahir. coming down, all the way, settled in your heart, and stretch the root down, then settled there. Iya, akar pahit ini masuk ke dalam hati kita dan terus semakin berkembang, akhirnya berakar kuat di dalam hati kita. Now, Bible said this bitter root has a result, four consequences. Iya, So, Alkitab mengatakan bahwa akar pahit ini akan mengakibatkan 4 hal. would you put down the 4 consequences of this? 4 akibat dari akar pahit. We want to read verse 14. Kita akan membaca ayat 14, Verse, Ibrani pasal 12 ayat 14. would you read verse 14 and tell me what the first Mari kita consequence? baca Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. He said here, you cannot see God. Dikatakan di sini bahwa kita tidak akan bisa melihat Tuhan. In Matthew 5:8, and the blessed, blessed are those, it said, blessed are those whose heart is pure, means heart does not have this, then you can see God. Iya, dalam ucapan bahagia, yaitu dalam Matius pasal 5 ayat 8 dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. See now, you pastors, Saudara sebagai pendeta, you and me, saudara dan saya, we have physical eyes, kita memiliki mata jasmani, right? We have physical eyes. kita memiliki mata jasmani, And we also have mental eyes, dan kita juga memiliki mata mental, right? You have a mental eyes, knowledge, saudara punya mata mental, wisdom. You yaitu have. hikmat. You are looking at me Saudara melihat saya through your physical eyes, melalui mata jasmani saudara, and also dan juga through your mental eyes. melalui mata mental saudara. You are checking me through your mental eyes. Ya, saudara sedang mengecek saya sekarang melalui mata mental saudara. Islam people can do that too. Orang Islam juga bisa melakukan hal ini. If there is a Islam people sitting here, they check me through their physical eyes and mental eyes. Jika ada orang Islam yang duduk di sini, mereka juga akan bisa melihat saya atau mengecek saya melalui mata jasmani,
dan mata mental. However, we Christians, we have spiritual eyes Namun kita sebagai orang Kristen, kita memiliki mata rohani because we are spiritual beings. karena kita adalah makhluk rohani. But Jesus said this, if your heart is dirty and you cannot have your spiritual eyes wide open, Tetapi Yesus mengatakan, jika hatimu kotor, kamu tidak bisa melihat hal yang rohani, atau mata rohanimu tidak akan bisa terbuka lebar. in other words, you have a jealousy in you, Dengan kata lain, saudara memiliki iri hati di dalam hati saudara, you have a dirty characters like this one in you, saudara memiliki banyak karakter yang kotor di dalam hati saudara, although you are pastor, meskipun saudara adalah pendeta, you cannot have spiritual eyes open. saudara, mata rohani saudara tidak akan bisa terbuka. We are spiritually blind. Kita buta secara rohani. This is what Bible said. Inilah yang Alkitab katakan. Therefore, when you have this one, Oleh karena itu, ketika saudara memiliki akar pahit di dalam the hidup Bible said saudara, you cannot see God. Alkitab mengatakan bahwa saudara tidak akan bisa melihat Allah. Now, secondly, Yang kedua, would you read verse 15? ayat 15 saya akan bacakan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. He said you cannot experience the grace of God here. Di sini dikatakan bahwa saudara tidak bisa mengalami anugerah Allah atau kasih karunia Allah. We cannot experience the grace of God. Kita tidak bisa mengalami kasih karunia Allah. You can talk about grace of God, but you cannot experience it. Ya, saudara bisa saja berbicara tentang kasih karunia Allah, tetapi saudara tidak bisa mengalami kasih karunia Allah ini. And thirdly, Yang ketiga, he said this bitter root will bother you, will trouble you. akar pahit ini akan mengganggu hidup saudara. And number 4, Keempat, also because of you, you will bother others. ya, karena saudara memiliki akar pahit dalam hidup saudara, saudara juga akan mengganggu orang lain. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap